Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin. Slide-nya boleh dibuka, Pak. Ini gambar yang berbeda. Saya cari gambar-gambar ini di Google ya. Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, katanya. Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Kenapa Yesus fokus ke Sakeus? Sakeus itu orang berdosa, Bapak Saudara. Bagi masyarakat Yahudi, Sakeus itu pengkhianat. Bagi masyarakat Yahudi, Sakeus itu orang yang suka memeras. Bagi masyarakat Yahudi, Sakeus itu orang berdosa. Dan orang Yahudi nggak mau dekat-dekat sama orang berdosa karena katanya najis. Padahal sesama orang Yahudi. Jadi Sakeus ini adalah pihak ketiga. Waktu itu Israel dijajah Romawi. Dan Romawi tidak mau nyuruh tentara Romawi secara represif ngambil pajak. Tidak mau. Pintar. Bangsa Romawi nyuruh bangsa yang dijajah sendiri suruh nagih pajak ke bangsanya sendiri. Dan saya membaca sebuah tafsiran bahwa pemerintahan Romawi itu sama para pemungut cukai itu ngomong begini. Dengan jumlah penduduk yang ada, berapa begitu, perdagangannya berapa. Yeriko nih kota perdagangan. Barang-barang yang diperjualbelikan itu ada pajaknya. Setelah kamu setor sama saya, kalau kamu mau ngambil lebih, itu masuk kantongmu. Jadi isu atau bukan isu ya, memang terjadi. Kemiskinan pada zaman Yesus itu sangat banyak. Selain ketika zaman Yesus itu dijajah oleh pemerintahan Romawi, pajaknya terlalu tinggi, ditambah lagi orang-orang yang model kayak Sakeus suka naikkan seenaknya sendiri, dan mereka itu dilegalisasi dengan hukum Romawi. Jadi kalau orang Yahudi mau ngelawan, nggak bisa. Bahkan hasil pertanian pun ada pajaknya. Jadi pada saat itu kemiskinan memang sedang dirasakan oleh masyarakat Yahudi. Dan mereka sangat menantikan Mesias. Tapi pertanyaannya, bukan Mesias yang menyelamatkan jiwa, bukan Mesias yang memberi keselamatan tentang kehidupan kekal, bukan. Mesias bagi masyarakat Yahudi adalah Mesias yang membebaskan, proklamator, seorang raja atau seorang pimpinan atau siapapun yang bisa melepaskan kita dari jajahan Romawi itu. Mesias artinya penyelamat dan mereka mengartikan hanya sekedar untuk kehidupan duniawi. Makanya mereka menyalibkan Yesus dan bilang, lepaskan itu Barabas, salibkan Yesus. Karena Barabas selain dia seorang yang jahat, dia dikenal sebagai tokoh Yahudi yang memberontak pada Romawi. Lepaskan aja Barabas, salibkan Yesus. Siapa itu Yesus? Padahal mereka yang berteriak begitu, mereka yang makan roti 5.000 orang dikasih makan 5 roti dan 2 ikan. Mereka yang teriak salibkan Yesus, itu mereka yang melihat mukjizat perkawinan di Kana. Mereka yang teriak salibkan Yesus, mereka melihat Bartolomeus disembuhkan dari butanya. Mereka yang teriak salibkan Yesus, mereka melihat anak dari janda di Nain yang sudah mati hidup kembali. Mereka yang teriak salibkan Yesus, mereka yang telah mengalami mukjizat dan melihat sendiri. Benang
merahnya bagi kita. Jangan sampai kita habis ikut KKR 3 malam dan melihat semua hal-hal yang ajaib mukjizat. Tapi di saat ending kehidupan kita nanti, atau ada sebuah titik dalam hidup kita, kita meninggalkan Tuhan dan kita bilang, salibkan Yesus. Sakit Bapak Saudara. Orang Israel pada saat itu benar-benar tidak tahu moralnya di mana. Mereka hanya berpikir, Mesias yang kami mau bukan Yesus. Mesias yang membebaskan kami dari kemiskinan. Dari orang-orang yang kayak Sakeus ini, yang suka memungut pajak lebih dari yang benar. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu. Sudah bertahun-tahun Kristen. Sudah melayani Tuhan. Sudah berbahasa roh mungkin. Bahkan pernah mendoakan orang sakit sembuh. Bahkan pernah melakukan tanda-tanda mukjizat. Bahkan pernah dipakai Tuhan melayani saudara-saudara. Tapi ketika ada masalah yang benar-benar di depan mata dan tidak bisa, dan taruhannya hanya meninggalkan Yesus, dia tetap meninggalkan Yesus. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih. Karena mukjizat, tanda-tanda ajaib, itu adalah awal Bapak Ibu Saudara. Awal Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Tuhan. Oh, itu Tuhan saya yang ajaib. Bahkan saya melihat sendiri, saya tahu, saya tidak sebut namanya. Bapak itu sudah lama jadi Kristen. Anaknya udah besar-besar. Setelah malam ketiga, dia update di Facebooknya. Saya tahu bahwa Tuhan saya hidup. Tuhan Yesus saya hidup. Itu bagus, saya kasih like. Mantap. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Hanya kagum Yesus hidup. Hanya kagum Yesus bisa membuat mukjizat. Hanya kagum Yesus bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi dalam hal-hal yang prinsip, nantilah. Yesus di situ aja. Aku punya solusi yang lain. Maaf ya Yesus, aku tinggalkan Engkau. Aku mau naik pangkat dulu. Maaf ya Yesus, cowokku lebih ganteng, punya mobil. Jangan sampai kita menukar Yesus dengan hal-hal barang duniawi. Amin. Kita lihat Sakeus. Sakeus ini kurang apa? Coba slide-nya tadi. Siapa Sakeus sebenarnya?